wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan adik-adik yang sudah sukarela datang ke bimbingan kita pada hari ini. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Relasi Andini dari Prodi BKI 4C Universitas Bengkulu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan. Bimbingan yaitu adalah proses di mana dalam satu kelompok itu yang dipimpin oleh saya dan kalian sebagai anggotanya. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah sebelumnya kakak-kakak pernah melakukan bimbingan sebelumnya? Belum. Nah, baiklah. Di sini bimbingan kita akan dilakukan selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, saya berharap kakak-kakak bisa berkontribusi dan sopan santun sesuai norma-norma yang berlaku. Nah, sebelum kita mulai acara ini, lebih baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelum kita mulai bimbingan kita, ada baiknya kita perkenalan diri sebelum memulai bimbingan hari ini. Dimulai dari sisi kanan saya. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Sundari Nafisa. Saya berasal dari Prodi Internasional. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Nurul Najila, asal saya dari Lombok. Baiklah, perkenalkan nama saya Dila Pratiwi, saya dari Tuban. Nama saya Cica Amelia dari Sumba. Nama saya Mas Raffi Sorena dari Makkah. nah jadi sekarang karena kita sudah kenal, nah kita akan memasuki tahap selanjutnya. Tapi sebelumnya saya lihat teman-teman semua seperti kurang bersemangat ya di bimbingannya tadi. Kenapa? Mengantuk. Lapar. Ya, lapar. Nah, supaya kita lebih bersemangat, di sini saya ada satu ice breaking. Apakah teman-teman siap? Ya. Oke. Ice breakingnya jika tepuk pagi 1 kali, siang 2 kali, malam 3 kali. Kalau sore kosong. Ini menguji kefokusan kita pada hari ini. Siang malam. Ya, Sore dan ya. 1, 2. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk sore, siang, pagi, malam, sore. Nah, kita ulang 1 kali lagi ya. Tepuk pagi, tepuk siang, malam, siang, pagi, siang, malam. Oke, terima kasih karena kita sebenarnya udah fokus semua ya. Di sini saya akan memberikan judul yaitu peran teman dalam perkembangan remaja. Nah, jadi menurut teman-teman itu kalau teman itu seharusnya seperti apa begitu? Apakah ada pendapat dari masing-masing? Gimana Kak? menurut saya teman itu adalah orang-orang yang di sekitar kita yang mendukung kita dan mensupport kita. Nah, benar sekali. Nah, apakah ada pendapat dari teman-teman yang lain? Ya, aku Mbak. Menurut saya, fungsi teman itu yaitu untuk memberikan dukungan emosional kita, memberikan saran, lalu juga memberikan pengetahuan sosial dan juga untuk hiburan. Dan juga teman itu bisa menjadi tempat untuk kita berbagi kebahagiaan dan juga kesedihan. Ya. Nah, itulah dari tadi peran teman dalam kehidupan kita. Nah, di sini, bagaimana kalau kita salah dalam memilih teman atau teman kita yang berperilaku yang tidak baik begitu? Nah, apakah di sini ada teman-teman yang ingin menambahkan atau mau berpendapat apa ada pengalamannya masing-masing mempunyai teman yang nakal? Boleh diceritakan. Ya, Mbak Ica, silakan Mbak. Untuk dampak teman itu ada positif dan negatif ya. Untuk positif, teman. Nah, baik di sini saya akan sedikit menjelaskan ya kepada teman-teman. Jika sebenarnya dalam memilih pergaulan itu kita harus
memilih teman dulu, karena memilih teman itu dapat berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Sepertinya gimana Mbak kalau misalnya kalau kita salah memilih teman? Apabila kita memiliki teman yang buruk atau salah memilih teman dalam tanda kutip, maka karakter kita akan terbentuk karena sifat kita, karakter kita, keseharian kita bersama dia. Karena pikiran atau alam bawah sadar menstimulus apa yang dilakukan dia, maka kita akan meniru seperti itu. Dan berdampak juga kepada lingkungan dan gaya hidup kita, bahkan dia mempengaruhi pola pikir yang buruk jika mendapatkan teman yang buruk. Nah, di sini apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan pendapat dari Mbak Vina tadi? Apakah menurut teman-teman kalau teman itu ya ada suka dan duka gitu kan? Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus dapat memilih teman mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti contohnya kalau kita mendapatkan teman yang kurang baik dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak apa-apa kita meninggalkan dia. Bukan berarti kita tidak mau berteman kepada dia gitu. Maka menurut teman-teman itu worth it nggak sih kalau kita meninggalkan teman yang tidak perilaku yang tidak tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa harus ditinggalkan, Mbak? Karena kan teman itu berdampak untuk diri kita kan, baik dan buruknya pasti akan berdampak gitu kan. Misalnya kalau misalnya pertemanan kita itu kurang sehat misalkan, dia nakal, dia misalnya suka maling atau gaya hidupnya yang aur-auran, pasti kita akan lama-kelamaan akan mengikuti gaya kehidupan dia. Walaupun tidak semuanya kita ikuti, tapi setidaknya pasti ada dampak sedikit untuk kita. Benar sekali ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ketika kita berteman kan terkadang kita memiliki teman yang misalnya nakal ataupun sedikit menyelempang gitu kan. Nah, ada yang berpendapat bahwa ya tidak apa-apa kita luruskan jalannya gitu. Ataupun ya membimbing teman begitu. Nah, ataupun kalau kita tidak bisa membimbingnya, bolehlah kita tinggalkan. Kemudian banyak kasus ya seperti kita lihat di kasus-kasus remaja SMP maupun SMA, di mana ketika mereka itu salah dalam memilih teman, maka pergaulannya pun akan bebas. Seperti banyak yang mencuri ataupun bolos dari sekolah. Seperti apalagi cewek begitu ya, ketika dia mengenal lingkungan luar di luar sekolah ataupun tidak terkendali lagi oleh orang tuanya, maka pergaulan temannya lah yang akan membuat masa depannya nanti kelam seperti itu. Maka bagi kita yang sudah dewasa ataupun punya adik atau keluarga, sebaiknya kita dapat membimbing mereka ataupun dapat menunjukkan kepada mereka yang mana yang baik dan benar begitu. Saya pernah memiliki teman yang nakal di mana dia itu perempuan, ya, bisa saya sebut siapa namanya. Dia suka mabuk-mabukan, kemudian suka lebih banyak temannya kepada cowok-cowok dibanding dengan cewek. Maka dari situ dia tidak bisa menjaga diri dalam kutip sudah tidak suci. Kita ngomong seperti itu kan. Dari itu saya sudah tidak ingin berteman lagi karena takut itu berdampak kepada diri saya. Walaupun itu kami tidak lost kontak atau putus komunikasi, tetapi saya menjauhkan diri dia demi kebaikan saya. Lebih menjaga jarak dari temannya seperti itu. Nah, menurut Mbak Ruha, gimana itu Mbak kalau misalnya kita menjaga diri dari teman seperti itu? Apakah kita berteman lagi atau ya menjauhi? Itu menjauhi takut. Ya, menjaga jarak. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang bagaimana kalau kita menghadapi teman-teman yang toksik atau yang dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, apabila kita mendapatkan teman yang seperti itu, yang atau perkataannya kasar, tingkah lakunya yang bisa merugikan diri kita sendiri gitu. Nah, bisa atau boleh kita dapat meninggalkan dia gitu kan. Tadi kan saya jelaskan bahwa bukan meninggalkan dalam hal tidak peduli gitu, tapi lebih ke menjaga diri kita karena dapat merugikan orang lain juga seperti itu. Ini berkaitan dengan bagaimana kalau misalnya kita sudah mendapatkan teman seperti itu yang susah dirubah gitu. Nah, peran apa kita kan berperan juga karena itu adalah teman kita sendiri. Nah, seperti itu.
Nah, misalnya kita dapat melakukan hal-hal ketika dia anaknya nakal, kita bisa membimbing dia seperti ya pengajian. Kita sebagai teman ketika melihat teman yang misalnya sudah menyimpang dari ajaran-ajaran agama atau sudah nakal lah dalam tanda kutip, nah kita boleh jadi meninggalkan atau bisa kita membimbingnya. Nah, ataupun misalnya kalau kita membimbing itu mengajak dia pengajian, mengingatkan dia kepada orang tuanya bagaimana susah atau lelahnya dalam mencari rezeki. Kemudian tuh bisa juga kita ya ajak-ajak apa ya, hal-hal yang lebih positif gitu. Nah, jadi di sini saya ingin meminta pendapat kalian masing-masing gitu kan. Cara apa yang bisa dilakukan kita ketika mempunyai teman yang seperti itu? Mulai dari Mbak Ika. Untuk memilih teman yang mungkin berdampak buruk untuk kita bisa mengajak dia untuk melakukan hal-hal kebaikan, misalnya mulai dari hal-hal kecil, kemudian perlahan walaupun dia mungkin sesekali menolak, namun kita harus tetap mengajak terus menerus agar dia bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, mulai dari sholat, mungkin untuk pengajian ataupun berbagi ke sesama. Pokoknya hal-hal yang positif yang kita ajak untuk dilakukan bersama. Selanjutnya pendapat dari Mbak Ina. Yang pertama itu kita menasihati terlebih dahulu. Kita memberikan arahan yang baik, memukul atau tidak. Kemudian kita menegur. Hal yang kamu lakukan itu tidak bagus loh, boleh berdampak buruk terhadap kamu, terhadap kamu. Kita pelan-pelan menasihati dia. Kemudian kita lihat apakah dia bisa menerima pendapat kita atau tidak. Kemudian baru kita mengajak dia ke hal-hal yang positif seperti dikatakan Mbak Ika tadi, kita ajak dia sholat, perlahan-lahan, atau kita contohkan terlebih dahulu di depan mata dia, baru kita sholat, kita ngaji gitu kan. Kemudian baru dia akan meniru, ada kesadaran dari dalam diri dia, dari pribadi dia. Suruh sholat, ngaji, bahkan dia tidak mau kalau dia tidak melihat contohnya terlebih dahulu. Itu pendapatnya. Kalau menurut saya pribadi, pertama kita tuh lihat dulu orangnya mau nggak kira-kira dia berubah. Cuma aja gerak-geraknya kita menjadi dukungan dan motivasi dia berubah, tapi diri dia sendiri nggak mau berubah. Kalau misalnya dia ada kemauan dari untuk berubah, baru kita bimbing, baru kita nasihati. Dari awalnya pertama kita nasihati. Kalau nasihati itu tidak ada feedbacknya untuk kita, ya udah tinggalkan. Kalau misalnya ada, dia ada ibaratnya rasa itu berubah, baru kita bimbing. Ini maksudnya misalnya dia nakal tadi, betul kata Nina dan Beca, ini ke hal-hal yang positif. Ini ajak dia ngaji atau bukan tentang agama aja, bisa jadi hal-hal yang positif itu misalnya dia hobinya di mana, dimasak. Ajak dia untuk melakukan kesibukan hal-hal yang positif tadi, seperti hobinya masak, ajak dia masak, agar dia tuh lupa akan hal-hal yang negatif tadi, hal-hal yang buruk tidak ini. Oke, itu. Nah, bagus ya pendapatnya Mbak Maya tadi. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Itulah tadi kan dari penjelasan mbak-mbaknya yang sudah kita dengar tadi. Nah, di sini kan, nah ada juga kan ketika kita mempunyai teman dekat atau seperti sahabat gitu kan, pastilah mempunyai masalah masing-masing gitu kan dalam kehidupan sehari-hari dia. Karena di sana kita sebagai temannya dapat berperan, bahkan kita dapat menjadi saudara gitu, walaupun tidak saudara. Nah, di mana orang ada satu tips yang berkata tuh seperti ini, tidak apa-apa teman dikit asalkan berkualitas. Tidak perlu kita tuh mempunyai banyak teman di mana-mana, sedikit tidak apa-apa, asalkan dia tuh berkualitas, bisa menambah wawasan kita ataupun bisa membuat kita lebih baik ke depannya lagi gitu. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang bagaimana dampak, peran ataupun di sini saya akan menjelaskan tentang cara memilih teman
yang baik dan sehat untuk kehidupan kita sehari-harinya. Karena itu sangat berdampak sekali ya pada kehidupan kita ke depannya. Dilihat dari teman kita dulu. Nah, yang pertama itu kita bisa melihat dulu bagaimana dia bersikap kepada orang-orang terdekatnya seperti orang tua, ayah ataupun keluarganya. Nah, jika kita sudah melihat bagaimana dia berperilaku kepada orang-orang terdekatnya, maka dia kan sikapnya kepada orang lain pun akan baik gitu. Nah, kemudian, jika misalnya orang itu atau teman yang akan kita pilih itu adalah salah sendiri omongan ini, baik ngomongin. Selanjutnya tuh kita lihat dari keseharian, bagaimana dia dalam kehidupan sehari-harinya, apakah dia lebih banyak mengisi kegiatan sehari-harinya, ataupun dia lebih banyak bermain, atau dia acuh tak acuh pada lingkungan sekitarnya. Nah, itu bisa kita lihat gitu kan. Kan biasanya sebelum orang menjadi teman dekat itu kan kita akan melihat dulu step by step, perlahan-perlahan seperti apa orangnya. Nah, ketika sudah cocok maka itu akan dijadikan teman dekat atau istilahnya sahabat gitu. Nah, itu salah satu juga cara bagaimana kita memilih teman yang baik dan sehat. Nah, kemudian itu yang ketiga, kita lihat dari pergaulannya di luaran. Kalau tadi di rumah itu di dalam rumah dia atau keluarganya, makanya kita lihat di luar bagaimana ketika dia tidak terkondisi, kan di luaran situ kan tidak ada yang melihat atau orang tua, keluarga. Nah, kita lihat dari situ bisa tidak dia membatasi antara diri dia dan orang lain. Misalnya ketika dia punya teman nakal, apakah dia nakal juga gitu. Tapi kalau dia mudah terpengaruh, bisa jadi itu tuh dia akan membawa dampak buruk terhadap diri kita sendiri. Nah, itulah tadi cara kita memilih teman. Jadi tadi kan kita sudah banyak sekali membahas tentang peran teman dalam perkembangan remaja. Nah, di sini apakah teman-teman ada yang ingin bertanya sekilas pertemanan, persahabatan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini apakah teman-teman ada yang ingin bertanya gitu? Saya, Mbak, Apakah? seberapa penting teman dalam hidupmu? Bagus sekali ya pertanyaannya itu, seberapa penting teman dalam kehidupan kita. Nah, di sini apakah teman-teman ingin berpendapat bagaimana pentingnya peran teman dalam kehidupan sehari-hari kita, atau tidak membutuhkan teman? Kan ada orang yang tidak membutuhkan teman, seperti apa sih, introvert tuh. Orang introvert itu kan tidak mau bergaul dia begitu. Silakan Mbak. Baik, untuk saya, bagi saya seberapa penting peran teman tadi, menurut saya sangat penting ya, karena dia bisa menjadi semangat kita untuk belajar. Kemudian juga yang seperti saya katakan tadi, bisa menjadi wadah untuk kita berbagi kebahagiaan dan juga kesedihan. Lalu dia juga bisa memberikan saran untuk kita, entah itu Tadi. Nah, di sini siapa yang ingin berpendapat lagi tentang seberapa penting teman dalam kehidupan kita? Atau ada yang ingin berpendapat, Mbak Dera atau Kak Pini, Mbak Uha? Ya, akan ditambahkan Mbak Pini. Akan ditambahkan dengan Mbak Pina. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Isa. Seberapa pentingkah teman dalam kehidupan atau bersahabat? Menurut saya sangat penting, karena berteman itu ibarat kita bersosialisasi dengan satu yang lain. Kita itu, manusia itu makhluk sosial. Di makhluk sosial itu kita membutuhkan satu sama lain ya. Ibarat seperti itu kan, kita hidup tidak bisa sendiri. Ibaratnya teman hidup seperti itu. Kita tidak bisa hidup dengan sendiri tanpa orang-orang terdekat. Ya, itulah tadi kan jawaban dari mbak-mbak yang tadi. Jadi teman itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita itu pada dasarnya membutuhkan orang lain juga, orang lain dalam bentuknya orang yang terdekat dalam kehidupan kita, karena mereka itu bisa menjadi wadah kita untuk mengeluarkan keluh kesah, masalah, bercerita ataupun pendengar yang baik untuk kita gitu. Nah, itulah tadi dari hasil bimbingan kita pada hari ini dapat kita simpulkan bersama bahwa kita hendaklah dapat memilih teman
yang baik dan berkualitas untuk kehidupan kita sehari-hari, karena mereka adalah orang yang akan kita selalu lihat, kemudian orang tempat kita bercerita, tempat memberi kepercayaan. Nah, jika kita selalu memilih teman, maka dampaknya pun akan sangat hebat dalam kehidupan kita sehari-harinya. Nah, itulah tadi dari hasil bimbing kita pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang salah atau kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih karena telah berkontribusi dalam kegiatan kita pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.